Bisa cerita nggak sih ada request khusus dari klien? Karena kan kebetulan lokasi rumah ini ada di ibu kota mungkin. Bagian fasad depan rumah itu sedikit introvert dengan ada beberapa permainan sun shading. Itu lebih ke gimana bangunannya bisa terbuka tapi tetap nyaman gitu di iklim tropis, jadi nggak silau, nggak panas. Area belakang itu akan menjadi area favoritnya dia, apalagi ditambah dengan adanya area sunken. Di situ bisa untuk berkumpul bersama teman-teman. Halo semuanya, kembali lagi di konten podcast Mahira Arsitek. Kali ini kita akan membahas salah satu proyek milik Mahira yang bernama SA House yang berlokasi di Jakarta Selatan. Bersama saya Nadia, di sini kita sudah kedatangan arsitek dan juga desainer dari proyek ini, Blidipa dan Kak Daniel. Apa kabar? Sehat. Oke, Nadia gimana? dua-duanya aku sehat kebetulan. Oke, kita kan langsung aja tanpa berlama-lama lagi. Kebetulan proyek ini tuh berlokasi di Jakarta Selatan ya. Bisa cerita nggak sih ada request khusus dari klien? Karena kan kebetulan lokasi rumah ini ada di ibu kota, mungkin bisa cerita. Blidipa dulu mungkin. Ya, jadi Nadia, kalau SA House ini terdesain di lahan lebar 15 meter dan panjang ke belakang itu 35 meter, di mana klien awalnya menginginkan desain yang terbuka, tapi di bagian dalamnya, namun untuk bagian luarnya tuh diharapkan privasinya tetap terjaga. Ya, selain itu juga klien tentunya menginginkan tipe rumah atau desain rumah yang tenang, nyaman kalau dia ingin pulang ke rumah, di mana juga setiap ruang itu mendapatkan sirkulasi cahaya yang maksimal dan juga sirkulasi udara yang maksimal tentunya. Jadi setelah beberapa kali meeting dengan klien, jadi kita putuskanlah hasilnya itulah bagian fasad depan rumah itu sedikit introvert dengan ada beberapa permainan sun shading, tapi di dalam itulah terbuka. Jadi benar-benar klien ingin bagian belakang tuh diekspos untuk pencahayaan dan penghawaan alami tentunya. Oke, berarti emang ini adalah request langsung dari klien dan tadi Blidipa sendiri juga menyampaikan memang instruksi dari kliennya juga jelas ya. Tapi selain itu ada nggak sih tantangan tersendiri dalam proyek ini, misalnya ukuran lahan, kemudian lingkungan sekitarnya gitu? Oke, kalau untuk tantangannya selama proses desain sebenarnya cuma mencoba mengakomodir di mana kebutuhan-kebutuhan klien yang cukup kompleks untuk ruang-ruangnya, tapi lahan juga tidak terlalu besar sebenarnya. Walaupun dari segi panjang itu cukup besar 35 meter, tapi dari segi lebar itu sedikit terbatas sebenarnya. Jadi dari sana kita coba explore desain yang kita buat, rancangan layout atau denahnya, sehingga didapatlah rancangan seperti yang ada sekarang. Oke, thank you Blidipa. Dari Daniel sendiri ada tambahan nggak kira-kira? Kalau dari tantangan dari desainnya sendiri, itu lebih ke gimana bangunannya bisa terbuka tapi tetap nyaman gitu di iklim tropis, jadi nggak silau, nggak panas, dan juga bisa tetap private gitu. Makanya lebih banyak ke explore gimana bukaannya, gimana penggunaan sun shading-nya, dan juga lebih ke penempatan vegetasinya, mungkin seperti itu. Oke, jadi kita udah punya informasi mengenai karakteristik dari pemilik SA House ini. Kira-kira dari desainer dan juga arsiteknya, ada nggak sih kayak ide-ide yang kalian sarankan? Kayak misalnya, oh Pak, Bu, lebih baik seperti ini desainnya, kami menyarankan seperti ini gitu. Konsep-konsep yang kalian usung dalam desain ini. Oh ya, kalau untuk konsep, jadi kan selalu kita sistem kerjanya itu selalu klien tuh membawa referensi ya ke kita ya, inspirasi atau referensi mungkin dari beberapa medsos atau Pinterest gitu kan. Nah, di sini akhirnya kita memberikan ide ke klien, di mana biasanya ciri khas kami atau ciri khas kita di Mahira itu bentuknya itu kan lebih ke kotak-kotak dengan sentuhan modern yang benar-benar ngebox lah kotak gitu. Oke. Nah, di sini kita coba buatkan sentuhan yang berbeda, di mana bentuk itu kita ambil lebih dinamis. Jadi setiap sudut itu kita buat melengkung. Jadi kalau bisa dilihat di fasadnya, di tampilan fasad depan maupun belakang, itu ada permainan boxy-boxy yang finishingnya itu dinamis dia. Jadi lebih lengkung dia sudut-sudutnya. Itu kenapa? Agar agak sedikit berbeda aja dari desain-desain kita sebelumnya atau kebiasaan kita yang selama ini benar-benar boxy atau kotak. Dan juga ada sedikit permainan di mana ada sun shading, itu seperti yang saya bilang tadi, itu adalah request dari klien yang dimana rumahnya ingin dari luar itu privacy tapi di dalam itu terbuka. Nah, kebetulan juga di area depan itu menghadap ke timur, sedangkan di area belakang itu menghadap ke barat. Jadi rumah ini kalau bisa dilihat ini bentuknya adalah L-shape. Jadi sisi yang menghadap ke barat itulah sisi di mana void itu ada. Jadi supaya tidak terlalu istilahnya menghabiskan bahan untuk korden dan lain sebagainya, kita tambahkan sun shading di sana agar cahaya dari sisi barat tidak benar-benar langsung masuk ke ruangan kayak gitu. Oh ya, jadi mau nambahin, jadi konsepnya itu lebih ke gimana
bisa balance aja sih. Jadi open yang di dalam, jadi ruangannya terbuka, di mana menyatukan ruang dalam dengan ruang luar. Jadi kita banyak memakai sun shading dan sebagainya, dan itu elemen-elemen yang lumayan penting sih untuk didesain rumah ini. Gitu sih. Oke, pertanyaan terakhir. Sebagai arsitek dan desainer pada project ini, ada nggak sih kayak ruangan atau bagian favorit dari kalian mengenai SA House ini? Kayak misalnya, ruangan ini desainnya paling oke, atau transisi antara interior dan eksteriornya oke, kayak gitu, ada nggak sih? Nah, kalau dari aku sendiri sih lebih prefer bagian sisi belakang ya, Bli. Soalnya dia memberikan ambience yang berbeda dan juga experience yang berbeda gitu. Kenapa area belakang? Jadi kita berusaha supaya area indoor ataupun ruang tamunya atau ruang makan itu bisa tetap nyatu dengan outdoor-nya, yaitu kolamnya ini yang jadi main focal point-nya. Nah, dari kolamnya itu kami mencoba agar bisa tercipta ambience yang tenang. Jadi pemilik rumah itu bisa kayak berasa lagi vacation atau sebagainya, mungkin seperti itu. Kalau dari saya sebenarnya hampir sama. Jadi sebenarnya memang rumah ini kan didesain di mana focal point itu adalah area belakang, di area kolam renang dan sekitarnya. Jadi benar-benar core-nya itu di situ. Jadi semua ruang-ruang yang berhubungan dalam tanda kutip dengan keluarga, yaitu ada ruang keluarga, ruang makan, dan juga tempat tidur atau kamar tidur itu semua mendapatkan view kolam renang kita usahakan. Jadi benar-benar area belakang itu menjadi salah satu area favorit dari kita sebagai arsitek dan desainer, juga dari kliennya. Jadi kliennya pun juga mengatakan sepertinya area belakang itu akan menjadi area favoritnya dia. Apalagi ditambah dengan adanya area sunken. Di situ bisa untuk berkumpul bersama teman-teman. Jadi di saat dia open house mungkin di situ kumpul yang laki-laki untuk mungkin sekedar ngerokok atau berbincang-bincang. Sedangkan yang untuk wanitanya bisa di area ruang keluarga, tapi pintu itu bisa dibuka full. Jadi view tuh dan rasa atau ambience dari area kolam renang dan taman itu tetap berasa lah, bisa dirasakan lah walaupun kita di bagian indoor. Oke, terima kasih Bedipa dan Daniel atas sharing-sharingnya mengenai project SA House ini. Bagi teman-teman yang mungkin tertarik untuk membuat rumah dengan style modern seperti SA House ini, langsung bisa hubungi kontak person yang tertera di bio Instagram kami, atau bisa langsung kirim direct message ke Instagram Mayra Arsitek. Sampai jumpa di konten podcast berikutnya.